Ini buat teman-teman yang nyari reel murah, meriah, mantap, mempesona. Kenzi Sienta bisa jadi solusi terbaik ya buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat teman-teman semuanya? Sekarang saya ada Kenzi Sienta yang harganya dibanderol nggak nyampe 200.000 aja. Ada dua pilihan ukuran, 2.000 dan 3.000 yang semuanya sudah ada bonus grease-nya ya. Dengan spesifikasi ada bonus reel stand-nya dengan CNC aluminium spool, 61 ball bearing, T rubber handle knob. Dan rasio 521, power drag-nya 12 kilo, berat 246 dan line capacity-nya lumayan banyak ini ya. Hampir sama kayak Grace yang kemarin. Untuk saltwater konsepnya dia punya 4 titik rubber seal dan punya pengereman drag washer. Ini buat teman-teman yang nyari reel murah, meriah, mantap, mempesona. Kenzi Sienta bisa jadi solusi terbaik ya buat teman-teman. Dengan warna silver mungkin sedikit berbeda dengan Grace. Kalau Grace kemarin berwarna abu tua atau sedikit navy ya. Nah ini silvernya cenderung ke arah kalau temperatur cold ya. Ke arah yang dingin. Kalau sebelumnya di The Coral entah karena saya udah pernah pakai mancing. Ini temperaturnya agak warm silvernya. Sedangkan ini temperaturnya lebih ke cold. Jadi menurut saya ini lebih mewah ya. Silvernya lebih terang benderang. Di bagian spoolnya ada nuansa warna biru juga, biru navy juga. Bisa jadi navy, bisa jadi apa ya? Temen-temen juga kalau di layarnya kelihatan kayak abu-abu mirip Grace ya mirip juga. Tapi tone warnanya agak pucat sedikit. Kalau saya lihat sih itu arahnya navy ya. Ini untuk handle-nya tadi pakai T rubber knob. Di sini dengan putaran seperti ini saya rasa tidak ada bearing dan spesifikasinya pun 61 yang bisa dibilang lebih sedikit 2 bearing dari Grace. Grace kemarin 81. Nah, untuk reel stand-nya cakep, bahannya pasti aluminium. Nah, untuk bodinya bisa dibilang serupa sama Grace, bisa dibilang sama mungkin ya. Dan rotornya juga bisa dibilang sama ya. Untuk putaran feel-nya emang enak banget dengan rasio 5.2:1. Di bagian bawah sudah tidak ada switch anti reverse. Jadi tingkat kedap airnya dari luar secara percikan atau hujan bisa dibilang aman ya. Dan bunyi klikernya seperti ini. Ini cakep menurut saya klikernya santun, sopan, kriuk, garing. Dan untuk bibir spoolnya juga dia landai ya. Sekitar 30 derajat secara raba-rabaan saya ya. Nah, untuk materialnya bisa jadi ini hampir mirip, tapi yang paling signifikan di bagian key washer sama di bagian mansap aja dia belum pakai yang bahan stainless ya bisa dibilang atau dia masih bereaksi sama sedikit magnet ya. Jadi untuk perawatan ini mungkin harus lebih dirawat lagi. Kalau untuk bermain di saltwater boleh-boleh aja tapi kenyamanannya menurut saya akan ada di Grace ya kalau untuk main saltwater. Atau kalian bisa pilih ambil The Coral, Horizon atau Fortune, ya itu lebih mantap lagi ya. Sedangkan ini dengan ukuran pilihannya yang hanya 2.000 dan 3.000 lebih ke arah teman-teman untuk rekomendasinya di arah kolam ya atau di arah liaran aja. Untuk rasio coba kita hitung dulu di sini. Rasionya 1, 2, 3, 4, 5, lebih dikit ya, betul. Memang kerasa enteng, sama dengan beberapa reel Kenzi lainnya, emang enteng-enteng semua putarannya. Terus untuk berat ya, untuk bobotnya ini kurang lebih, tadi berapa tadi? 246 ya. Kita coba timbang aja. Udah nyala belum? Nah ini beratnya 241 ya. Lumayan lebih ringan sedikit. Untuk hasil spooling off kamera saya coba tes. Ini pakai tali 033, saya punya yang 100 meter itu masih belum full. Bisa dibilang daya tampung talinya gede karena sebetulnya kayak teman-teman yang suka mancing di kolam itu masukin tali 100 meter tuh udah lebih dari cukup ya. Tapi kalau ini beli yang 100 meter, ini ngatung 033. Otomatis harus ke arah 160. Kalau kalian pakai 028, ini ke arah 200 meter lah. 200 sampai 250. Jadi kalau mau beli talinya yang 100 meteran, kalian beli 2. Kalau mau beli yang 150, ya tetap harus beli 2 juga karena kalau satu bakal ada di sini ya, jadi bakal ngatung.
ketika talinya kurang keluar pas lempar nggak enak ya. Menurut saya itu. Jadi rekomendasi talinya sebisa mungkin diarahin seperti ini ya. Nah, mendekati bibir spool. Nah, kalau kayak gini, mau posisi lempar, mau posisi drop, itu enak sih. Jelas enak banget. Ini harganya nggak murah banget ya buat teman-teman. Jadi kalau ada yang mau, boleh langsung nanti saya masukin link di deskripsinya dari Hoki Fishing Surabaya. Nah, kalau teman-teman nanti pengen pakai tali PE juga, di sini kita ada rekomendasi juga ya. Kalau Kenzi itu udah lengkap banget. Ada PE mulai dari PE1, mulai dari X8 atau X9 atau X12 itu ready ya. Rata-rata ukurannya mulai dari 1, 1,5, lalu ke arah PE2 dan 3, tidak ada 2,5. Di sini ada PE2 dan PE3. Juga yang ukuran agak besarnya di sini ada PE4 dan PE5. Tipikal tali PE-nya halus ya. Cakep banget nih. Kalau teman-teman bisa lihat, saya coba keluarin. Tipikal tali PE-nya halus dengan jalinan yang cukup ya, 8, 9 atau 12 itu udah luar biasa banget. Terus untuk di bagian umpan, di bagian umpan. Di sini juga saya diberikan satu referensi soft lure mulai dari ultralight atau bisa dibilang extreme UL, stream rod atau karena ini kecil banget ya 1,2 BFS. Nah, ini ada lure dari Mantis, Kenzi Mantis yang satu paketnya isi 5 untuk 1,2 gram. Juga di sini ada yang 2 gram. 4,2 gram juga isi 5 piece. Harganya murah banget. Kalau nggak salah nggak nyampe 10.000 ya, sekitar 7.000 apa 8.000. Dan yang ukuran paling besar ini 12 cm 9,5 gram. Berbagai warna yang diberikan sama Kenzi-nya. Dan saya mungkin sedikit informasi di sini, saya ada beberapa worm hook. Untuk yang ukuran ini ya 2 gram. Yang 2 gram ini referensi hooknya ada di 1/0 dengan kurang lebih panjangnya sekitar di 3, sekian ya. 3, sekitar 3,6 cm. Dan lebar hooknya kalau dari spesifikasi pengukurannya seperti ini. Nah, sekitar lebar 2,4 cm. Ini ada di kategori worm hook nomor 1 ya, yang ukuran 2 gram. Nah, kalau ukuran ini harusnya sih di bawah nomor 1. Saya nggak punya worm hook yang lebih kecil lagi. Lalu ini yang untuk 4,2 gram, rekomendasinya antara worm hook nomor 2 atau nomor 3. Masuk keduanya. Dengan panjang hooknya sekitar ada di 4,5 cm atau 4,6 cm. Dan untuk lebar hooknya, kalau spesifikasi perhitungannya seperti ini, lebar 2,6. Ini ada di antara worm hook nomor 2 dan nomor 3. Nah, yang terakhir, yang paling besar ini harus ke arah worm hook nomor 5/0 ya. 5/0 dengan lebar sekitar 25 atau 26. Panjangnya bervariasi, ada ini kan hooknya beda ya. Ada kode hook berapa sama kode hook berapa. Intinya ini di 5/0. Nah, bedanya sih yang saya lihat dari speknya di panjang ya. Kalau yang ini panjang 63 seperti ini masuk bisa. Tapi ada juga yang 5/0 dengan panjang 5,3 cm. Jadi ada selisih di panjang aja. Itu untuk referensi tentang tali PE sama umpan dari Kenzi. Sedikit kepo, saya mau coba bongkar dari Kenzi Sienta ini. Di bagian handle kiri atau run knob reel stand sudah ada rubber sealnya. Dan di bagian kanan, di bagian kanan tadi ya. Di bagian kiri sudah ada rubber seal juga. Dia sudah pakai one quick lock system ya. Jadi sebutannya one quick system, one quick lock. Dan sudah pakai one piece juga. Nah, mungkin sedikit teman-teman lagi ada informasi saat-saat ini bahwa one piece ada yang longgar ya. Betul. Itu terjadi karena di review saya sebelumnya juga untuk produk tersebut ada yang longgar. Saya kasih referensi hanya dengan pengencangan, betul, karena untuk ngencengin mah bisa. Cuma kalau untuk di paten saya nggak bikin permanennya. Tapi intinya kalau ada yang longgar, karena sempat saya baca komen, itu kalau longgar gimana ya kencengin aja. Kalau dikasih lem ya lebih bagus. Cuma kalau yang ini, di Kenzi ini tidak terjadi ya. Dengan beberapa percobaan tangan kosong ini tidak longgar. Jadi bisa dibilang
Bisa saya pastiin juga ini cukup kuat dan cukup paten ya. Itu ajib, bagus. Ada rubber seal di bagian kiri kanan udah aman. Di sini tadi spesifikasinya 4 rubber seal ya. Di bagian depan ini ada rubber seal juga. Nah, pastinya untuk menutup celah supaya tidak masuk ke bagian key washer atau drag washer. Dan untuk apa ini namanya ya? Di bagian ini ya, besi-besi plat ini biasanya nih kalau teman-teman suka pernah ada yang kejadian korosi di bagian sini, kita cek aja di sini. Saya juga belum tahu, sengaja ingin kepo. Maaf kalau durasinya kepanjangan. Ya, untuk skrunya menurut saya ini masih ada reaksi magnet ya. Masih ada reaksi. Di situ masih ada potensi untuk korosi. Nah, untuk platnya ini kalau untuk magnet lemah enggak ya. Soalnya saya tadi lihat warnanya. Ini mah lebih tahan sih. Jadi untuk reaksi magnet lemah enggak. Tapi kalau reaksi ke magnet kuat enggak juga. Keren ini ya. Ini magnet kuat ya. Magnet kuat enggak juga. Jadi ini bagus untuk penutupnya. Rubber seal. Terus untuk clickernya wait, loncat ya. Bentar. Di sini ada clicker seperti ini. Hati-hati kalau kalian buka. Nah, konsep clickernya seperti ini dan dia akan berbunyi ke sini. Nah, untuk bagian ininya, saya simpan dulu takut loncat lagi. Di bagian pernya, skrunya, bukan skru, mur ya. Murnya seperti ini, mengkilap sekali. Untuk daya tahan menurut saya cukup bagus ya. Tapi kalau tingkat kekerasan mur dan lain sebagainya, saya nggak bisa pastiin ya. Tapi dari skrunya mengkilap, biasanya kalau yang mengkilap lebih bagus, lebih tahan. Karena ada lapisan pelindung lah, lebih ke arah sana. Terus di bagian drag washer, di sini ada drag washer karbon. Ini ada 3 lapis ya. Nah, untuk key washernya dari warnanya agak pucat. Saya lihat ada reaksi sama magnet. Ini sengaja saya tempel magnet kecil-kecil. Nah, ini ya, magnet lemah. Ini nempel. Ya otomatis kalau pakai magnet kuat, ya ini nempel ya. Kalau pakai magnet kuat, bahkan 3 lapis pun ini masih cukup kesedot ya tuh. 3 lapis masih kesedot. Jadi untuk harga di bawah 200.000 dan yang saya tadi petakan, maksudnya petakan bahwa reel ini ada di arah freshwater dan ukuran 2000-3000 lebih ke arah kolam ya. Karena umumnya orang Indonesia yang suka main di turnamen kan pakai 2000-3000. Di sini ada 2 spacer untuk di depan clicker dan di belakang support bearing. Ada 2 spacer yang keduanya tebal. Dan sebelum saya review ini sebetulnya saya udah coba spooling. Itu hasilnya rata, aman sekali ya. Yang tadi saya ceritain talinya yang saya mau coba, ternyata tali saya 100 meter ngatung. Tapi kalau diisi 200 kelebihan itu ya. Nah, untuk di bagian clickernya bereaksinya sama magnet kuat. Tidak terlalu bereaksi sama magnet lemah. Nah, di bagian ininya sih yang bereaksi. Kalau untuk platnya enggak. Tapi di bagian kawatnya ya. Di bagian kawatnya dia bereaksi sama magnet lemah. Untuk bearing seperti ini. Ini tuh antara terbuka atau setengah terbuka ya. Sebetulnya sih kalau secara visual kayak setengah terbuka, tapi memang ini kayak ada lapisannya. Itu untuk support bearing di bagian spool. Di sini saya kembali ke durasi agak panjang ya, karena ada beberapa teman-teman yang minta, "Bang, bongkarnya jangan di skip," katanya gitu ya. Jadi kita coba. Di sini ada spool, ada bushing di belakang. Terus di bagian sini ada support bearing juga yang bisa dibilang hampir sama kayak support bearing di bagian spool depan ya. Di bagian spool ya, betul ya. Dengan ukuran, saya sambil jalan aja. Ukuran bearingnya 7, luar, dalamnya 4, ternyata 4, tebelnya 2, 7, 4, 2. Ya, ini juga sama, tebelnya 2. Ini bisa switch untuk bagian line roller sama support spool. Nah, untuk key washernya, untuk apa ini namanya?
line rollernya ini kayak bahan stainless. Untuk reaksi terhadap magnet kuat, ini nggak terlalu ya, ini bagus nih. Nah ini ya, ada reaksi lemah pada magnet kuat, jadi daya tahannya bagus. Nah untuk di bagian main shaft dia masih bereaksi ya. Ini teman-teman bisa lihat, masih ngikut dia. Jadi ini yang bikin beda sama Grace ya, bisa dibilang. Dan secara matematik, secara ukuran juga saya lihat ternyata Grace itu ada di versi 3000 dan 4000 ya ukurannya. Jadi ke arah liaran, dan knob dia kan besar ya, knob bulat. Itu bisa lebih aman, lebih bermain di area saltwater ya. 3000 atau 4000 yang daya tampungnya biasanya kan kita spare tali yang cukup banyak untuk di lautan atau di saltwater. Ini ada rubber seal keempat. Di situ ada, berarti udah ada 4 rubber seal total ya. Sama dengan spesifikasi. Terus kita bongkar di sini hampir sama ya seperti Grace dan ya seperti Grace ya. Mungkin ini bakal sama juga dengan Thunder. Cuma saya nggak pegang Thundernya. Untuk rotor bahan grafit, rotornya ringan. Terus pengecatannya full sampai ke dalam. Di bagian sini sebetulnya udah fix pasti. Di sini ada yang namanya spring guide dengan bahan besi ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, lever kick udah pasti besi karena reel murah sekalipun sudah menggunakan besi. Ini untuk di bagian sini, dan saya rasa hanya ini aja yang berbeda dari Grace. Bahan body, kalau Grace itu pakai karbon, ini pakai grafit, tapi bobot nggak selisih banyak. Terus di bagian key washer, main shaft itu yang masih bereaksi sama magnet, baik itu magnet lemah apalagi ke magnet kuat. Dalamnya kemungkinan sama. Di sini ada satu bearing kiri, satu bearing kanan, satu support bearing pinion depan, dan satu support bearing pinion belakang. Itu sih yang saya rasain dari Kenzie Grace ini. Jadi secara matematik ini udah murah banget dan ini rekomendasi banget. Saya lupa tadi nggak sempet demoin, tapi feelingnya emang empuk keduanya. Jadi recommended, bisa dibilang ketiganya dengan Thundernya. Kalau Thunder dengan nuansa warna marun ya. Nah cutting spoolnya aja yang beda-beda. Di sini untuk Sienta seperti ini, untuk Grace yang kemarin seperti bunga-bunga, dan Thunder yang kayak bentuk segitiga gitu ya. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat, dan kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Kalau ada sesuatu silahkan berkomentar aja, kalau ada waktu saya bales. Mungkin itu aja, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Fajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.